MKC sudah di Mabes Bareskrim sekarang ya, sudah 2 hari. Dan kemudian semalam ada lagi berita menarik tuh, ada penangkapan baru untuk Bapak Ustadz Yahya Waloni ya. Jadi nah itu sebabnya kita hari ini bahas mengenai inilah MKC efek dulu ya, kita bahas bersama-sama. Sebentar, saya akan buka dulu share screen, entire share screen. Nah ini dia. Ini baru benar efek ya tulisannya. Iya. Jadi topik ini maknanya begini, apa yang bakalan terjadi ya, maksudnya apa pengaruhnya kasus daripada Pak MKC ini kepada banyak orang. Nah, saya merasa sekarang ini baru 2 hari penangkapan Bapak MKC ini ada efek yang luar biasa ya, luar biasa. Nah ini yang kita mau bicarakan ya. Kalau dalam catatan saya di sini setidaknya ada 4 objek yang dipengaruhi oleh kasus yang sedang dihadapi oleh Bapak Muhammad Kece saat ini. Kita langsung aja ya. Yang pertama itu efek kepada penegak hukum. Nah, dengan kasusnya Bapak MKC ini, kemudian ada tuntutan-tuntutan dari pihak tertentu untuk menuntut keadilan, ya kan? Sehingga mungkin itulah yang menjadi dasar bagi Bareskrim untuk kemudian hanya dengan jarak 1 hari kemudian menangkap Ustadz Yahya Waloni, ya, sesuai dengan apa namanya yang kita bahas kemarin ya, bahwa memang hukum itu harus berimbang ya. Hukum sebagai panglima harus berlaku adil, semua orang sama di mata hukum. Nah, ini efeknya bagi penegakan hukum. Jadi tidak boleh hukum berak sebelah berdasarkan mayoritas atau minoritas. Penegak hukum tidak boleh takut kepada tekanan-tekanan massa yang banyak, ya kan? Nah, hukum sebagai panglima itu seperti itu. Nah, ini efeknya. Tetapi harapan kita adalah mudah-mudahan aja ya, hal ini bukan kali ini saja. Artinya keadilan itu bukan hanya kali ini saja. Nah, kita katakanlah ini semacam perimbangan lah ya, walaupun sebetulnya Yahya Waloni itu sudah dilaporkan jauh sebelumnya ya. Laporan terakhir itu yang kita baca kemarin itu bulan 4. Nah, baru ditangkap kemarin. Sedangkan MKC baru dilaporkan beberapa hari langsung ditangkap ya di Bali gitu. Nah, ini efek yang pertama bagi penegakan hukum Indonesia ya. Sehingga para penegak hukum itu terbuka ya. Oh iya, kita enggak boleh ya. Harus adil penegakan hukum itu. Kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini terus ya. Sampai seterusnya supaya Indonesia ini benar-benar semua orang merasakan keadilan. Bukan hanya untuk kasus-kasus seperti ini ya. Kasus-kasus katakanlah penistaan agama, juga kasus-kasus yang lain lah ya. Apapun kasusnya. Misalnya kasus korupsi gitu ya kan, kasus pencurian, kasus pidana yang lainnya. Jangan memandang bulu, jangan memandang siapa yang berbuat jahat, yang melakukan tindakan kriminal. Siapapun dia harus
sama di mata hukum, harus sama perlakuannya, ya kan? Nah, ini efeknya saya kira. Mudah-mudahan aja ke depan ini penegakan hukum kita semakin baik ya, semakin sempurna. Nah, oke. Terus yang kedua, ini saya buka aja. Kepada orang Kristen secara umum. Ya. Orang Kristen secara umum. Maksudnya apa? Nah, kasus Pak KJ ini menggugah kesadaran ya, orang-orang Kristen, yang terutama orang Kristen yang lahirnya sudah Kristen. Nah, kemarin 2 hari lalu atau kemarin ya, itu saya ada menonton sebuah channel dari Bang Scott ya, orang Indonesia. Jadi ada satu orang yang join dalam room Bang Scott, itu dia sampai seperti kalau dari ngomongnya itu ya, dia mungkin seperti menangis lah dia. Dia bilang kira-kira kurang lebih seperti ini. Saya itu dari lahir Kristen katanya. Tetapi tidak pernah mempunyai eh, totalitas ya, seperti saudara-saudara yang lain yang baru 2-3 tahun jadi orang Kristen dalam melayani Tuhan. Jadi saya itu merasa bersalah, kira-kira begitulah ya. Jadi ada semacam kesadaran gitu loh. Kok kita ini sudah puluhan tahun jadi Kristen, tapi tidak seperti orang-orang yang baru aja jadi Kristen, totalitasnya melayani Tuhan, totalitasnya dalam eh, melakukan melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, terutama di lingkungan kita. Nah, jadi tersadarkan ya, militansinya itu loh ya, yang dilihat bahwa orang-orang yang baru percaya Yesus ini memang banyak sekali menunjukkan militansi yang luar biasa ya. Misalnya seperti Pak Saifuddin Ibrahim ya, banyak lagi tuh yang jadi pendeta ya, bahkan bukan jadi pendeta juga ya, jadi pelayan Tuhan non pendeta banyak juga teman-temannya. Mereka yang baru saja 2-3 tahun 4 tahun jadi orang percaya, mereka militansinya tidak diragukan. Nah, ini panggilannya, ini efek bagi kita. Saya juga Kristen ya dari lahir. Nah, ini saya juga harus koreksi, introspeksi diri, ya kan? Supaya lebih memaksimalkan lagi eh, pelayanan ya, di dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani sesama, di dalam mengabarkan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, ya, membawa orang kepada terang Kristus, kan itu tugas kita ya kan. Nah, ini efek teman-teman yang bisa dirasakan oleh orang Kristen secara umum. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, efek kepada YouTuber Kristen atau yang kita sering sebut dengan Christuber. Nah, dengan ditangkapnya Pak MKC kemarin itu ada gaungnya ya. Ya, seolah-olah seperti mengatakan seperti ini. Hilang satu tumbuh 1000, kira-kira begitulah. Nah, efeknya ke Christuber ini ada 2. Yang pertama, para apologet Christuber yang selama ini bekerja sendiri-sendiri itu jadi kompak. Ya kan? Sekarang itu sudah ada grup-grup untuk mendoakan ya, memberikan dukungan moral kepada Pak MKC. Tadinya ini bisa berseberangan ini para Kristuber ini karena perbedaan pandangan teologi gitu kan. Ya, karena perbedaan pendapat, masing-masing bawa jalannya sendiri-sendiri. Tetapi dalam hal ini ya, ketika terjadi penangkapan Pak MKC ini, para Kristuber tuh menyatu gitu. Tiba-tiba aja jadi kompak. Nah, itu efeknya.
Ini tidak tanggung-tanggung, ini besar sekali ini. Dan sekarang lagi pada sibuk ini. Artinya sibuk ngapain? Sibuk memberikan dukungan, doa ya, nah, kepada Pak MKC. Begitu ya. Dukungan moral kepada keluarga. Ya, kan Pak MKC ada keluarga ya. Dukungan moral teman-teman ya. Mengkoordinir begitu ya, supaya apa? Supaya keluarga Pak MKC itu ya aman lah ya selama melalui proses, mendampingi proses suaminya, ayah mereka ya kan. Termasuk juga dalam hal mengawal kasus Pak MKC sejauh mana dan sudah bagaimana, dan di sana ditugaskan ya, diutuslah istilahnya para pengacara yang mendampingi. Ada 10 orang kurang lebih pengacara mendampingi Pak MKC di sana. Sayangnya kabar terakhir mereka belum bisa ketemu dengan Pak MKC ya. Kemarin para pengacara itu sampai nunggu dari siang sampai sore, nggak bisa ketemu teman-teman. Mudah-mudahan hari ini ada perubahan, para penyidik di Bareskrim boleh mempertemukan pengacara dan Pak MKC, karena itu adalah hak ya, hak hukum ya. Pengacara ketemu dengan, karena apa ya, kita perlu memastikan Pak MKC-nya bagaimana kondisinya di dalam, dan juga sekaligus mengambil tanda tangan surat kuasa bagi para pengacara, ya kan, ya, supaya selanjutnya bisa bergerak dalam pendampingan hukum terhadap beliau. Nah, itu efek yang pertama kepada para Kristuber, para apologit. Jadi kompak kita, ya, tidak terpecah, tidak terpisah-pisah. Artinya kalau satu dicolek, ya semua merasa dicolek lah, kira-kira begitu ya. Nah ini harapan kita juga para Kristuber ini ke depan jadi semacam sekarang ini jadi semacam trigger lah ya. Ke depan janganlah ada perpecahan karena perbedaan pandangan teologi maupun pendapat, ya kan? Ya. Kalau bisa kompak terus. Kalau misalnya ada perbedaan pandangan, pendapat, kita diskusi internal saja di belakang layar, ya kan? Jangan baku baku serang melalui media-media online. Nah, kita menjadi tidak berkat ya bagi orang lain, bagi orang Kristen maupun bagi orang yang non Kristen. Nah ini efeknya teman-teman ya, jadi kompak kita. Nah efek yang kedua bagi para Kristuber adalah bangkitnya para Kristuber baru. Jumlahnya makin banyak, semangatnya makin berkobar-kobar, ya kan? Ya. Untuk memberitakan firman melalui media YouTube. Saya yakin akan tumbuh ya yang baru-baru ini ke depan ini. Mudah-mudahan masing-masing bisa menampilkan maksimal ya. Jadi intinya sih kita bebas lah ya menjadi seorang pemberita firman, tapi kita harus pastikan yang kita beritakan itu betul-betul adalah firman ya, bukan memberitakan diri sendiri ya. Ya, kadangkala ya bablas di situ ya kan. Dalam pemberitaan kita Kristuber ya, dalam pemberitaan kita itu kita harus pastikan gitu loh ya, bahwa Yesus tuh harus semakin besar, bukan kita yang makin besar. Nah, kalau lewat pelayanan Kristuber kita ini, kita diberkati, ya itu bonus gitu loh ya. Ya mungkin berkatnya apa ya? Mungkin berkatnya kita semakin dikenal orang, atau mungkin berkat materi dapat dari situ. Tapi jangan itu jadi fokus kita. Fokus kita adalah bukan kita yang makin besar, tapi Yesusnya yang semakin besar, semakin ternama. Nah, gitu. Jadi efek kedua tadi bagi Pak Kristuber dari kasus Pak MKC ini adalah semakin banyak jumlah Kristuber yang muncul ya. Saya yakin itu teman-teman, kita juga tidak ada batasan ya. Siapapun bisa jadi Kristuber. Yang penting itu tadi ya benar-benar memberitakan firman, bukan mempertontonkan diri sendiri ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian teman-teman ya,
Oh, ada lagi, tadi saya bilang 2 ya, 3 sebetulnya. Efek bagi para Kristuber, efek MKC, MKC efek bagi para Kristuber, efek yang ketiga, yaitu para Kristuber ini akan semakin bijaksana di dalam menyampaikan materi-materinya, ya kan? Kita tidak boleh juga ya menabrak ketentuan-ketentuan yang ada di bangsa ini. Ya, kita bijaklah ya dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan materi-materi. Kita tentu mau pelayanan kita itu bukan berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya, tapi pelayanan kita itu maunya untuk seterusnya dapat kita lakukan tanpa ada eh, eh, jeratan hukum atau pelanggaran di sana ya. Karena itu saya yakin dengan terjadinya peristiwa yang sekarang ini ya, para Kristuber akan semakin bijak lah, semakin bijaksana. Semakin bijak itu bukan berarti jadi nggak melakukan apa-apa gitu kan, atau malah jadi diam atau malah melunak, bukan. Semakin bijak itu tetap semangat, malah makin berkobar-kobar. Nah, hanya caranya yang disesuaikan, ya kan? Ya, semangatnya nambah gitu, semangatnya makin kuat, tapi caranya disesuaikan gitu. Kan kita ini harus apa namanya? Seperti licik seperti ular ya, tulus seperti merpati. Nah, dalam hal apa itu? Penyesuaian, adaptasi. Ya. Kita melakukan adaptasi lewat pelayanan kita sesuai dengan keadaan. Tetapi harus dilandasi dalam ketulusan. Ya kan? Ketulusan dalam melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Kita melakukan karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Makanya kita melakukan ini gitu loh ya. Nah, itu judulnya, teman-teman Kristuber. Itu dia. Jadi, untuk semakin bijak tentu kita perlu belajar ya, belajar makin banyak ya. Pengetahuan kita harus tambah luas, wawasan kita harus tambah luas ya. Ya, kita ini kan Kristuber ini kan sama dengan pendeta yang khotbah di mimbar itu sebetulnya. Cuman panggungnya aja beda. Ya, kalau pendeta kan mimbarnya di gereja, tapi Kristuber ya mimbarnya di YouTube gitu. Tapi ada juga pendeta sekaligus jadi YouTuber. Ya. Tidak salah, semua itu bisa-bisa saja. Yang penting jadi berkat nama Tuhan dimuliakan. Oke? Nah, itu dia. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya, efek yang terakhir adalah kepada saudara-saudara kita yang muslim. Melihat kasus Pak MKC ini tentu ya, saudara-saudara kita ini kita harapkan untuk dapat mungkin kan begini, apa sih yang sedang dibicarakan kan gitu kan, orang tanda tanya kan. Oh, ternyata ada seseorang dituduhkan kasus penistaan. Dalam hal apa penistaannya? Oh, kasusnya menyebutkan ini dan itu, apa yang dibahas dan sebagainya, sehingga ada rasa penasaran untuk mempelajari lebih dalam ya kan tentang isi daripada kitab suci. Ya kan, efeknya begitulah ya. Kan bagus ya kalau kita masing-masing umat beragama rajin mempelajari kitab suci masing-masing. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami gitu ya. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi mengerti. Gitu. Jadi kita harapannya sih begitu kan, dan bukan hanya kepada saudara-saudara Muslim, tapi orang Kristen juga harus begitu, harus semakin rajin menggali firman Tuhan di dalam Bible, ya kan? Kita menggali itu tujuannya untuk apa? Untuk mengerti, untuk memahami. Firman Tuhan itu bukan untuk dihafal ya. Dihafal itu bagus, tapi kalau dihafal tak dipahami, tidak ada guna sama sekali. Ya.
Tapi dipahami, dihafal, saya dipahami, lebih mantap lagi dilakukan, ya begitu. Nah, kita sih berharap seperti itu ya teman-teman ya. Saudara Muslim semakin rajin mempelajari isi daripada kitab suci mereka ya, dan juga ya belajarlah kita sama-sama menahan diri ya kan, biar kita boleh hidup berdampingan lah dalam kerangka NKRI. Kita memang tidak akan bisa ketemu kalau bahas agama ya kan, tapi kan pasal 1 kita memang nggak ketemu, tapi pasal 1 apa itu, sila pertama kita nggak ketemu, tapi sila kedua, ketiga, keempat, kelima kan kita ketemu. Iya, disitulah kita ini sama-sama eh, dilahirkan dari rahim yang sama, yaitu Ibu Pertiwi Nusantara, kan begitu. Kita saudara, teman-teman ya. Kita harus memelihara itu, menjaga itu, Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang berdasarkan kepada Pancasila. Ya itulah teman-teman, MKC efek yang ingin saya bicarakan ya. Mungkin saya tidak terlalu lama live-nya sekarang ini, tetapi yang menjadi harapan di sini adalah yuk kita menyadarilah satu dua hal ya melalui peristiwa ini. Menyadari satu dua hal melalui peristiwa ini. Kita jangan pakai emosi-emosian ya. Kita jangan pakai emosi-emosian. Biar proses hukum berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak usah terlalu bagaimana-bagaimana kita ya. Tentu kita menjadi masing-masing menjadi pengawal kepada penegakan hukum. Amin teman-teman ya. Nah itu saja, mungkin tidak banyak saya mau sampaikan. Selamat siang buat kita, salam sadar.